Sulawesi Selatan dengan skala kearifan lokal yang dimilikinya dapat dijadikan sebagai salah satu provinsi yang patut dipertimbangkan untuk diulas keanekaragaman budayanya. Kebudayaan Sulawesi Selatan dikenal sebagai kebudayaan tinggi dalam konteks kekinian karena pada dasarnya kebudayaan tidak hanya menyentuh beberapa aspek kehidupan, tetapi mampu berkontribusi terhadap lingkungan sekitar dan psikologis masyarakatnya. Berbicara mengenai kebudayaan Sulawesi Selatan, terdapat beberapa suku dan etnis yang memiliki ciri kebudayaan yang khas. Di antaranya adalah suku Toraja. Kata Toraja berasal dari kata Bugis To-ria-ja, yang memiliki makna orang yang berdiam di negeri atas. Suku Toraja terkenal akan rumah adat tongkonan, ritual pemakaman, serta tariannya. Tongkonan merupakan rumah tradisional suku Toraja yang berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Tongkonan berasal dari bahasa Toraja, tongkon, yang berarti duduk. Bagi masyarakat suku Toraja, tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial. Seluruh ritual yang berhubungan dengan tongkonan sangat penting dalam kehidupan spiritual masyarakat suku Toraja, karena melambangkan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Terdapat 3 jenis tongkonan, yakni tongkonan layuk atau pesio aluk, tongkonan pekamberan atau pekaindoran, dan tongkonan batu ariri. Tongkonan layuk digunakan sebagai pusat pemerintahan dan kekuasaan suku Toraja, di mana aturan-aturan sosial dan keagamaan masyarakat suku Toraja disusun di tongkonan layuk. Tongkonan pekamberan digunakan oleh bangsawan dan keluarga terpandang suku Toraja, di mana mereka sering menyelenggarakan acara adat rapat keluarga di tongkonan ini. Tongkonan batu ariri merupakan tongkonan yang dijadikan tempat tinggal bagi bangsawan dan masyarakat biasa, di mana terdapat perbedaan untuk masyarakat biasa yang tidak diperbolehkan menggunakan ukiran rumah. Upacara pemakaman masyarakat suku Toraja dikenal dengan nama Rambu Solo. Upacara pemakaman ini dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebuah tempat prosesi pemakaman yang disebut rante biasanya disiapkan pada sebuah padang rumput yang luas guna menampung para pelayat, menyimpan padi, serta menempatkan berbagai perangkat pemakaman lainnya. Tangisan dan ratapan merupakan ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja. Biasanya Rambu Solo ini digelar setelah berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan. Mengingat mahalnya upacara Rambu Solo, karena mengharuskan masyarakat suku Toraja menyembelih kerbau dengan jumlah besar. Hal tersebut tidak terlepas dari keyakinan masyarakat suku Toraja bahwa arwah membutuhkan kerbau untuk berjalan ke Puya atau akhirat. Semakin banyak kerbau yang disembelih, maka arwah akan lebih cepat sampai ke Puya. Selama masa menunggu hingga penyelenggaraan upacara Rambu Solo, jenazah akan dibungkus dengan beberapa helai kain dan ditempatkan di bawah atau di atas tongkonan. Masyarakat suku Toraja berkeyakinan bahwa mayat tidak boleh dikuburkan sebelum upacara Rambu Solo berlangsung. Setelah prosesi penyembelihan kerbau dan babi telah dilaksanakan, masyarakat suku Toraja akan mengarak petisi mayat dan membawanya ke tempat istirahat terakhir, seperti digantung di atas tebing atau di dalam gua. Tarian. Masyarakat suku Toraja memiliki beragam tarian yang digunakan pada beberapa acara, meski kebanyakan digunakan dalam upacara Rambu Solo. Pada hari pertama upacara Rambu Solo, pertama-tama sekelompok pria akan membentuk lingkaran dan menyanyikan lagu sepanjang malam untuk menghormati almarhum. Ritual tersebut disebut dengan Mak Badong. Pada hari kedua, ditampilkan tarian Mak Randing yang melibatkan beberapa orang pria dengan membawa pedang, perisai dari kulit kerbau, helm tanduk kerbau, dan berbagai ornamen lainnya. Tarian Mak Randing mengawali prosesi ketika peti jenazah dibawa dari tongkonan menuju rante dan memiliki tujuan untuk memuji keberanian almarhum selama masa hidupnya. Selama upacara Rambu Solo, sekelompok perempuan dewasa akan melakukan tarian Makatia sembari bernyanyi dan mengenang
mengenakan kostum baju berbulu. Setelah prosesi penyembelihan kerbau dan babi, sekelompok anak lelaki dan perempuan akan melakukan tarian ceria yang disebut Mak Dondan. Seiring perkembangan zaman, budaya masyarakat suku Toraja tersebut perlahan terkikis zaman mengingat mahalnya biaya upacara. Generasi muda masyarakat suku Toraja menganggap upacara Rambu Solo sebagai beban mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk mengadakan upacara tersebut, walaupun masih menyadari bahwa upacara Rambu Solo merupakan identitas mereka. Diperlukan kajian dan musyawarah yang matang di antara generasi muda dan generasi tua akan upacara Rambu Solo, agar tradisi tetap dapat berjalan tanpa terbebani oleh biaya yang besar untuk menyelenggarakan upacara. Demikian ulasan singkat mengenai budaya pada masyarakat suku Toraja, yakni rumah adat Tongkonan, upacara Rambu Solo, serta tarian dan ritual yang mengiringinya. Terima kasih.